Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi majelis di konsistori setelah ibadah selesai. Pelayan firman pada malam ini akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta Lukas Prihartoko MTH. Warta jemaat malam ini adalah sebagai berikut. 1. Peduli bencana Gunung Semeru. Majelis GKJ Mbaki mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah peduli korban bencana Gunung Semeru dengan mengumpulkan donasi melalui kotak peduli musibah Gunung Semeru. Donasi yang terkumpul sejumlah 6 juta rupiah dan telah dikirim melalui Sinode GKJ bekerjasama dengan Yakum Intervensi Unit. Warta nomor 2, ibadah Natal dilaksanakan di tiap gereja, baik di induk maupun di Pepantan. Dilayankan pada hari Sabtu, 25 Desember 2021. Warta nomor 3, baptis anak. Pelayanan baptis anak direncanakan pada hari Minggu, 26 Desember 2021 di ibadah di Mbaki Induk di ibadah siang. Berikut daftar nama yang akan menerima baptis anak. 1. Andrea Kamasean Dea Lisyana, putri Bapak Prima Andika, Ibu Ria Mirmaningtyas, Blok 2. Devasih Timothy Wima, putra Bapak Dwi Cahyo Mahardika, Ibu Desi Kristina Dewi, Blok 2. 3. Dimitri Arjuna Pranaja Setiawan, putra Bapak Juwari Agung Setiawan, Ibu Yuliana Prahastiwi, Blok 4. 4. Yoel Arsenio Aditama, putra Bapak Yohanes Setia Aditama, Ibu Endah Lydia Kristinawati, Blok 4. Bagi jemaat yang akan ikut beribadah di gedung gereja, gereja sudah menyediakan barcode Peduli Lindungi. Bagi jemaat yang sudah terbiasa, harap untuk memindai. Bagi jemaat yang belum punya aplikasi dan belum terbiasa dengan barcode scan, silahkan membawa dan menunjukkan kartu vaksin, minimal sudah divaksin 1 kali. Demikian warta jemaat GKJ Mbaki. Jumat 24 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berhimpun. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang berdiam di bawah bayang-bayang maut, terang telah datang. Yesus Kristus adalah kehidupan kita dan terang kita. Dalam nama Kristus, selamat datang. Dalam anugerah Kristus, marilah kita menyembah Tuhan. Marilah kita pergi sebagaimana kita ada, untuk melihat apa yang telah terjadi,
Marilah kita pergi bersama para gembala. Marilah kita pergi menemukan Dia yang telah dinyanyikan para malaikat. Marilah kita pergi bersama mereka yang miskin di dalam roh dan secara jasmani mereka. Marilah kita pergi dengan mereka yang tertindas dalam kehidupan. Marilah kita sambut Sang Raja yang merapuh dilahirkan di kandang ternak dan diletakkan dalam palungan. Marilah pergi dengan sahadat dan kaum keluarga kita. Marilah pergi dengan tetangga dan orang-orang asing. Marilah pergi dengan semua anak Allah. Marilah kita pergi dan menemukan Dia yang telah menuntun kita memasuki kerajaan Allah. Marilah, datanglah, marilah kita pergi kepada Sang Bayi Betlehem. Mari datanglah, sembahlah Dia, Kristus Tuhan kita. Mari dengan bersama bangkit berdiri, kita memanyikan Kidung Jemaat 96, baitnya yang pertama kita nyanyikan 2 kali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan mengawali ibadah perayaan Natal pada saat ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita datang dengan penuh sukacita seperti gembala yang menuju ke kandang serta berjumpa dengan bayi Mesias
yang telah mereka nanti-nantikan selama ini. Malam ini kita merayakan Allah yang merapuh dalam cinta. Kelahirannya sebagai manusia di palungan yang kotor dan dirayakan bersama para gembala, membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh. Namun cinta Yesus Sang Raja Damai merengkuh dan memulihkan. Sambutlah Dia. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Seorang anak telah lahir bagi kita, suatu permulaan yang baru telah dianugerahkan bagi kita untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Engkaulah pencipta kami, Engkau berdiam di tengah kami. Engkau memberikan damai-Mu untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Kita memulai dengan pengharapan yang besar dan mimpi yang besar. Kita akan menjadi lebih baik, memperlakukan sama dengan lebih adil, mengasihi Tuhan lebih mendalam. Namun kini kita datang sekali lagi ke palungan. Kita sadar kegagalan dan kerapuan kita. Marilah kita mengaku kepada Dia yang telah datang, yang membuat hidup kita dapat diperbarui. Ya Tuhan yang telah datang bagi kami, ampunilah kami, sewaktu hidup kami yang penuh bayang-bayang kegelapan, menjadikan terang-Mu di dalam hidup kami, kabur dan pucat. Jadikanlah hati kami menjadi palungan bagi Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus.
Segenap jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama kita hendak menerima berita anugerah dari Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12 demikian. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai untuk Bapak, Ibu, dan saudara jemaat. Bisa duduk. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada malam ini kami boleh merayakan kelahiran Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, mengalaskan perayaan dan sukacita kami pada firman Tuhan, agar dengan demikian makna Natal dapat selalu meliputi hati kami dan menaungi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami siap sedia untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa. Amin. Dan bagian firman yang akan bersama kita terima, kita perhatikan sekali lagi, tentu adalah kisah Natal. Saat ini mari kita kembali mengingat dan mengenang kisah Natal sebagaimana dilukiskan oleh penginjil Lukas, Injil Lukas pasal 2. Kita akan baca ayat pertama sampai 20. Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Demikian kisah kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem,
karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan memperhatikannya. Haleluya. Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu. Malam ini, kalau di waktu-waktu yang lalu dalam sejarah di GKJ Baki, maka sangat meriah. Malam 25 Desember 24 malam 24 Desember malam adalah waktu-waktu di mana kalau zaman itu seperti yang selalu dikisahkan, diceritakan menjadi nostalgia dari para yang sekarang sudah menjadi sesepuh-sesepuh GKJ Baki, ya. Itu adalah malam sukacita. Pemuda-pemudi berkumpul di gereja, bisa sampai esok hari, tidak pulang, gereja ramai sekali, dan warga jemaat sangat bergembira karena bisa saling bertemu, bercengkrama, bertukar cerita setelah sekian saat tidak bertemu. Maka betapa Natal saat ini kembali terasa, sudah 2 kali, kembali terasa kurang meriah. Karena tidak ada perayaan Natal, ibadah kita saat ini mengikuti liturgi rangkaian
masa raya Advent, Natal, dan Epifani. Kita tidak melaksanakan Natal, kita tidak mengadakan perayaan pahargyan resepsi Natal. Karena memang kita menyadari waktunya belum memungkinkan. Oleh karena itu, apakah dengan demikian kita tidak bisa merayakan Natal karena tidak boleh menyelenggarakan dan juga memang tidak mau menyelenggarakan acara yang cukup besar? Kalau acaranya tidak besar, bahkan di gereja tidak ada acara, kita bertemu melalui udara seperti saat ini. Apakah dengan demikian kita tidak bisa merayakan Natal? Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingat dulu ketika kita masih bisa menyelenggarakan resepsi dan pahargyan Natal cukup meriah. Biasanya di renungannya seringkali kita mendengar diingatkan supaya jangan sampai acara dan kemeriahan Natal kita melupakan dan mengabaikan makna Natal. Kesibukan menyiapkan perayaan Natal melalui renungan Natal biasanya diingatkan jangan sampai membuat kita berpaling dari maksud perayaan Natal itu diadakan. Seringkali dulu kita mendengar peringatan seperti itu dalam renungan Natal. Maka sebenarnya dengan demikian, hal merayakan Natal itu adalah bagaimana mengenang kembali dan menemukan kembali makna Natal. Dan apa makna Natal? Kalau dalam bacaan kita melihat, makna Natal adalah sukacita bagi siapa saja, terlebih bagi mereka yang mungkin dikategorikan tidak layak untuk bersukacita. Para gembala mestinya masuk dalam kelompok golongan masyarakat yang sederhana. Mereka ada jauh dari keramaian. Mereka ada di tempat yang bisa dianggap terlupakan. Tetapi ternyata mereka bisa bersukacita karena berjumpa dengan bayi Yesus. Maka kalau tahun ini, saat ini, perayaan Natal kita tidak dalam acara yang besar, marilah makna Natal tetap dapat kita temukan dan dapat kita rasakan. Bagaimana itu? Yaitu siapapun dan dimanapun kiranya dapat merasakan sukacita berita damai Natal. Bagaimana siapapun itu bisa mendengar dan merasakan berita damai Natal? Tidak lain ketika setiap kita dapat menunjukkan kasih kemurahan, kasih cinta kepada mereka yang sedang membutuhkan perhatian. Ada sebuah ilustrasi bagus dari bacaan hari ini. Mari bersama kita saksikan. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Oh.
Dari ilustrasi tadi kita melihat bahwa Natal tidak akan ada artinya kalau tidak ada cinta kasih. Dan cinta kasih itu berawal dari hati yang bisa merasakan apa yang menjadi beban serta kesulitan sesama kita. Kesediaan untuk memperhatikan dan melihat orang lain, tidak hanya memperhatikan diri sendiri. Maka perayaan Natal mungkin tidak ada di gereja, tetapi makna Natal tetap bisa terbit di hati kita dan di keluarga kita masing-masing, yaitu ketika kehangatan cinta kasih dapat senantiasa ditumbuhkan, dikembangkan di tengah keluarga kita, di dalam kehidupan tiap kita masing-masing. Dengan demikian, nama Tuhan yang akan dimuliakan karena semua orang bisa merasakan betapa sungguh Allah itu mengasihi kita, mengasihi dunia. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup, marilah bersama-sama dengan berdiri kita hendak memperbarui iman percaya kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan menyatukan hati, kita hendak menaikkan doa syafaat, dan nanti kita akan akhiri bersama dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, di malam perayaan Natal saat ini yang mungkin kami laksanakan secara sederhana, bahkan bertemu pun tidak, karena kami merayakannya di tengah keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur masih Engkau perkenankan untuk sekali lagi mendengarkan berita Natal, mendengarkan kisah kelahiran Tuhan Yesus pada malam di mana para gembala menerima berita Natal. Kami bersyukur melalui sabda ini diingatkan kembali betapa Natal membawa sukacita bagi siapa saja. Bahkan dalam situasi seperti apapun, di tengah padang penggembalaan, di balutan gulita malam yang sepi dan dingin, sukacita itu dapat terbit dan tawa ceria itu dapat ada karena Natal. Oleh karena itu Bapa, biarkanlah situasi kami saat ini memang belum memungkinkan kami bertemu dalam perayaan yang penuh kemeriahan untuk merayakan Natal Tuhan. Tetapi walau demikian, walaupun kami tidak bertemu, walaupun tidak ada acara yang meriah dan besar, kiranya Natal Tuhan dapat sungguh-sungguh lahir di hati kami, di tengah keluarga kami. Yaitu bagaimanapun situasi keluarga kami,
bagaimanapun keberadaan kami masing-masing, pergumulan kami masing-masing, kami tetap dapat merasakan sukacita yang besar karena benar-benar mampu merasakan Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Oleh karena itu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja, menaungi keluarga kami, menaungi hidup kami. Dengan demikian, memampukan kami semua menerima kelahiran Tuhan Yesus di hati kami masing-masing. Dan sukacita sebagaimana pernah dirasakan para gembala, itu juga yang kami alami saat ini pada diri kami masing-masing. Dengan demikian ya Bapa, lalu ada kekuatan untuk kami melanjutkan kehidupan kami walaupun situasi masih belum ringan, masih ada pandemi, masih dalam upaya pemulihan ekonomi dan lain-lainnya. Namun dengan Natal, dengan kelahiran Tuhan Yesus, kiranya keyakinan dan kemantapan iman kami meneguhkan langkah kami untuk terus menghadapi hari-hari kami bagaimanapun situasinya. Oleh karena itu Bapa, terima kasih untuk Natal-Mu, untuk kegiatan-kegiatan Natal yang ada di jemaat-Mu di GKJ Bagi ini. Rangkaian yang ada, biarlah itu Engkau berkati, menjadi sarana kami terus bertahan untuk mengikut jalan-Mu dan tidak pernah lekang semangat untuk mewartakan Injil-Mu. Terima kasih, berkatilah majelis gereja Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengembalakan kami semua. Biarlah melalui Natal saat ini kami dapat terus digerakkan menjadi bagian dalam kehidupan ini yang bisa mengasihi dan mengajak setiap orang untuk ikut serta menumbuhkan kasih persaudaraan. Terima kasih Bapa. Demikian perayaan Natal kami. Kami serahkan sepenuhnya keluarga-keluarga di gereja Bagi ini ke dalam tangan Tuhan. Bila melalui Natal ini ada kesempatan untuk berkumpul, maka limpahkanlah senantiasa kesehatan pada keluarga-keluarga milik-Mu. Dan akhirnya biarlah kami semua dapat menjadi warga bangsa dan warga masyarakat yang terus ikut serta mengupayakan terkendalinya angka penularan COVID-19. Kami bersyukur hingga saat ini dapat terus ditekan angka penularan yang ada. Dengan demikian harapan di tahun depan ada pemulihan ekonomi dapat benar-benar terwujud. Oleh karena itu berkatilah gereja Tuhan, jemaat Tuhan menjadi bagian dari kehidupan khususnya di negeri ini yang mengupayakan semakin terkendalinya COVID-19. Terima kasih Bapa, demikian seru syafaat kami. Kami haturkan dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Jangan bawa kami dalam
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan, dan persembahan saat ini kita dasari dengan firman Tuhan dari Mazmur 13 ayat yang ke-6 yang demikian. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bersama kita pujikan nyanyian persembahan dari pelengkap kidung jemaat 265 bait yang pertama, bukan karena upahmu. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita aturkan doa persembahan kita. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk semua berkat, kasih karunia dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami hingga sampai saat ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kami, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerima, memberkati dan mengkuduskan persembahan ini, agar supaya persembahan ini layak untuk menjadi berkat dan menjadi sarana nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kiranya Engkau berkati untuk tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini dengan kerelaan hatinya. Tuhan, kiranya Engkau juga memampukan kami untuk kami bisa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan sebagai persembahan sejati kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Banyak dosa dan kesalahan kami di dalam kami mempersembahkan persembahan ini. Ampunilah kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Masih dengan berdiri, marilah kita menaikkan nyanyian pengutusan Malam Kudus. Mulia
kekudusan. Ya terang Allah, bimbinglah jalan kami, sukacita dari Allah, penuhilah hati kami, damai dari Allah, ubahlah hidup kami. undurlah dari peribadatan malam Natal ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.